Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum Mimin lanjutkan ceritanya, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Oke, tidak berlama-lama, kita unboxing saja. Bab 3865 sampai bab 3868. Saat Ye Junlin menghela nafas dengan emosi, dia tiba-tiba mendengar suara yang memecahkan penghalang suara di udara. Mendongak, dia melihat sebuah kapal besar berbentuk binatang lewat dengan kecepatan tinggi di langit. Karena kapal raksasa itu terbang begitu cepat, bahkan Ye Junlin pun tidak melihat gambaran lengkapnya. Kecepatan ini jauh lebih rendah daripada pesawat yang dirancang oleh otak Tuhan. Ye Junlin cukup terkejut dan tidak tahu apa sumber tenaga dari benda ini. Tapi sepertinya itu semacam pesawat berawak, dan itu adalah alat transportasi unik dari reruntuhan Kunlun. Apa ini? Ye Junlin bertanya dengan bingung. Murong Kingsway menjelaskan dengan hormat, Master Sekte, benda ini disebut perahu awan. Biasanya dirancang dalam bentuk binatang dan menggunakan kristal spiritual kelas atas sebagai bahan bakarnya. Juga dapat digunakan sebagai senjata super ampuh. Perahu awan semacam ini hanya dapat dimiliki oleh negara adidaya, dan sekte seperti Sekte Taiksu Sen dan Sekte Xingyu Sen tidak memilikinya. Banyak uang untuk membeli perahu awan, sekte seperti kita tidak memiliki cukup semangat, Jing bertindak sebagai bahan bakar. Bahkan Akademi Api Ilahi Sun Moon tidak memiliki Yunzu. Ini adalah versi yang ditingkatkan yang tidak dapat membakar minyak meskipun mampu membeli mobil. Lagi pula, untuk sekte setinggi Sekte Ilahi Xingyu, kristal spiritual tingkat atas hanya dapat digunakan sebagai sumber pelatihan untuk didistribusikan kepada para jenius. Jika digunakan sebagai bahan bakar Cloudbot, bukankah itu membuang-buang sumber daya alam? Namun kejadian ini juga menunjukkan bahwa kota Longyang memang luar biasa. Untuk dapat mensuplai konsumsi kristal spiritual Yunzu, dapat dibayangkan sumber daya Vena Naga harus banyak. Kota Longyang adalah kota terbesar di wilayah ini, dan bukan hal yang aneh jika memiliki Yunzu. Tetapi melihat reruntuhan Kunlun yang luas, lokasi kota Longyang tidaklah bagus. Kota-kota teratas sebenarnya semuanya ada di Kunlun, di tengah pasar, Yunzu bisa dilihat hampir di mana-mana. Tambah Gongsun Yuying dari samping, Ye Junlin berbalik dan bertanya, jadi, Anda pernah ke pusat kota? Saya cukup beruntung pernah ke sana sekali. Gongsun Yuying berhenti dan melanjutkan, Yunzu juga dibagi menjadi beberapa tingkatan menurut perbedaannya bentuk. Misalnya, perahu awan tadi jelas-jelas berbentuk rusa merah. Jika perahu awan itu berbentuk naga dan harimau, fungsinya akan lebih banyak dan lebih kuat. Saya tidak berharap Yunzhou mengatakan begitu banyak hal. Ye Junlin juga memperoleh pengetahuan. Ya, tetapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, bukankah mobil-mobil di dunia sekuler juga memiliki merek dan kualitas yang berbeda? Ada perbedaan besar antara mobil keluarga biasa dan mobil sport kelas atas dalam hal konfigurasi dan kecepatan. Ayo pergi ke kota, kata Ye Junlin, dan segera berjalan ke depan. Murong Kingsway dan Gongsun Yuying mengikuti dari belakang. Namun sebagai perbandingan, Murong Kingsway tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Beberapa orang dengan cepat sampai di gerbang kota, dan ada penjaga kota tidak jauh dari sana yang memeriksa orang-orang yang datang dan pergi. Ini bukan sekedar inspeksi, melainkan registrasi sederhana dan tes budidaya untuk mendapatkan pemahaman umum tentang orang-orang yang memasuki kota. Pendekatan ini dapat mencegah orang-orang dengan motif tersembunyi menimbulkan masalah di kota. Lebih dari selusin pasukan pertahanan kota memeriksa barang-barang secara detail, dan ada seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut duduk di gerbang kota. Orang tua itu mengenakan jubah putih dengan sulaman naga seperti aslinya di dadanya, dengan kepala naga menahan terik matahari. Master Sekte, orang ini adalah tetua pengawas kota Longyang, yang bertanggung jawab untuk mengeksplorasi tingkat budidaya personel proses. Yang diperkenalkan melalui transmisi suara, Ye Junlin mengangguk sedikit untuk mengungkapkan pemahamannya. Menurutnya, kekuatan lelaki tua itu sebanding dengan Murong Wanxing.
Mengirim orang kuat dengan kekuatan pemimpin sekte moderat untuk mengeksplorasi kekuatan memang merupakan prestasi kota Longyang. Tentu saja, bahkan untuk pasukan pertahanan kota biasa yang memeriksa item, kekuatan setiap orang di sekte tingkat menengah sebanding dengan tingkat jenius biasa. Ketika melewati tetua pasukan pengawas, yang terakhir hanya tinggal di Gongsun Yuying lebih lama. Adapun Ye Junlin dan Murong Kingsway, mereka jelas diabaikan sepenuhnya oleh para tetua pasukan pengawas. Setelah memasuki kota, Murong Kingsway melihat Ye Junlin mengangkat alisnya sedikit, dan dengan cepat mengirim pesan untuk bertanya, "Sekte Master, ada apa?" "Kami menjadi sasaran, tidak masalah, abaikan dia." Saat dia berbicara, Ye Junlin melirik Gongsun Yuying sambil berpikir. Baru saja, baik Murong Kingsway dan dirinya sendiri dengan sengaja menekan kultivasi mereka. Hanya Gongsun Yuying yang tidak hanya tidak menekannya, tetapi bahkan dengan sengaja menunjukkan sedikit niat membunuh. Agaknya aura pembunuh inilah yang menarik perhatian para tetua pengawas. Apakah Gongsun Yuying datang ke kota Longyang dan ingin melakukan beberapa trik? Meskipun Ye Junlin berpikir demikian dalam hatinya, dia tidak menunjukkan keanehan di wajahnya. Setelah Murong Kingsway mengetahui bahwa dia menjadi sasaran, dia merasa lebih cemas dan gugup. Tapi ketika dia melihat ekspresi percaya diri Ye Junlin, mentalitas tegangnya sedikit rileks. Ye Junlin tidak menyadari perubahan rumit dalam mentalitas Murong Kingsway, tapi melihat segala sesuatu di kota. Jalan utama di kota Longyang luas dan bersih, lebarnya lebih dari 10 kaki. Dan tanahnya dilapisi dengan lempengan batu datar berwarna biru. Terdapat berbagai kios di kedua sisi jalan yang menjual berbagai bahan alam dan harta karun. Apalagi bangunan-bangunan di sekitarnya bergaya retro, seolah-olah berasal langsung dari ratusan tahun yang lalu, dengan segala macam pendopo dan pendopo. Pintu masuk dan dinding mansion bahkan lebih dihiasi dengan balok-balok berukir dan balok-balok yang dicat. Semuanya tampak hidup dan mempesona. Bahkan singa batu yang ditempatkan di depan pintu terbuat dari urat suci kelas atas atau bahkan urat naga milikku. Harus dikatakan bahwa rumah-rumah mewah ini cukup mewah. Mereka bertiga terus berjalan, dan Ye Junlin bahkan melihat kebun obat pribadi tempat berbagai tanaman obat berharga ditanam. Bahkan dari jarak lebih dari 10 kaki, Ye Junlin dapat dengan jelas merasakan energi spiritual murni dan aroma obat alami yang dipancarkan oleh ramuan tersebut. Jalanan penuh dengan lalu lintas dan orang-orang, terutama berbagai makhluk spiritual yang menemani para pejalan kaki, membuat pemandangan menjadi sangat meriah. Ada begitu banyak master di kota Longyang, Ye Junlin menghela nafas dalam hatinya. Dia menemukan bahwa yang terlemah di antara kelompok orang ini sama baiknya dengan para tetua dari sekte Changqiong, atau bahkan lebih kuat. Yang kuat benar-benar sebanding dengan master sekte tingkat menengah, dan bahkan yang kuat di tingkat Luo Yunyang pun tidak jarang. Tidak heran Murong Wanxing dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk mencegah saya membuat masalah dengan kamar dagang Taiyi. Sudah ada banyak master di kota Longyang, dan kamar dagang Taiyi adalah pemimpin dari banyak sekte di kota Longyang. Dapat dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan itu secara komprehensif. Tapi terus kenapa, aku akan menjungkir balikkan kota Longyang ini? Ye Junlin terus bergerak maju bersama kedua wanita itu. Setelah beberapa saat, mata Ye Junlin sedikit menyipit, dan dia menemukan sekelompok ahli berjubah hitam tidak jauh di depan, sedang mencari sesuatu. Mereka berasal dari Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan. Murong Kingsway diingatkan melalui pesan suara, ekspresinya langsung berubah jelek. Ye Junlin datang ke kota Longyang untuk menimbulkan masalah bagi kamar dagang Taiyi. Ketika dia memasuki kota, dia menjadi sasaran tentara pertahanan kota. Sekarang, dia bertemu dengan orang kuat dari Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan yang dicari untuk diselidiki. Ini hanyalah kemalangan yang tidak pernah datang sendirian. Gongsun Yuying jelas telah menemukan temannya, dan matanya yang indah dipenuhi dengan cahaya. Dia merasa ini adalah kesempatan bagus untuk melarikan diri. Sekali Anda melewatkannya, akan sama sulitnya dengan naik ke langit untuk lepas dari kendali Ye Junlin.
Gong Sun Yueying hendak membuka mulutnya dan memanggil teman-temannya untuk meminta bantuan, tapi dia tiba-tiba berhenti di tengah membuka mulutnya. Dia langsung bertemu dengan tatapan Ye Junlin yang sangat tajam dan dingin. Untuk sesaat, Gong Sun Yueying merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es, dan dia menelan kembali kata-kata yang keluar dari bibirnya. Gong Sun Yueying yakin jika dia meminta bantuan, Ye Junlin akan segera membunuhnya. Ketakutan dengan cepat menyebar dari hatinya, dan Gong Sun Yueying bahkan mulai gemetar, dan keringat dingin tidak bisa berhenti mengalir di dahinya. Saat ini, Gong Sun Yueying benar-benar ketakutan dan sepenuhnya membuang ide untuk meminta bantuan. Kamu bisa mencoba meminta bantuan. Hahaha, Ye Junlin tersenyum cerah, tapi bagi Gong Sun Yueying, itu tampak seperti senyuman setan. Itu membuatnya bergidik, dan pikiran terakhirnya untuk mencari bantuan dan melarikan diri lenyap. Yang terpenting Gong Sun Yueying sudah benar-benar terjaga. Dia ingin meminta bantuan karena naluri bertahan hidup, tapi dia menyesalinya ketika dia sudah tenang. Dengan tingkat kultivasi Ye Junlin, bahkan jika tim Istana Api Ilahi Bulan Matahari menyerang bersama-sama, itu akan sia-sia. Saat itu, saya membawa lusinan orang jenius yang lebih kuat, jadi bukankah saya rentan terhadap Ye Junlin? Selain itu, Ye Junlin ada di sini secara terbuka dan tidak ada alasan untuk menggunakan kekuatan kota Longyang. Gong Sun Yueying sangat bingung. Mari kita lihat apakah ada kemungkinan Ye Junlin berkonflik dengan kamar dagang Tai. Gong Sun Yueying membuat keputusan secara diam-diam. Mengapa guru mengatakan ini? Saya tidak akan meminta bantuan. Selain itu, dengan beberapa prajurit udang dan jenderal kepiting, bagaimana saya bisa menjadi lawan guru? Gong Sun Yueying berkata dengan hormat. Ye Junlin semakin tersenyum dan berkata, saya harap perkataan dan perbuatan Anda konsisten. Hati Gong Sun Yueying ketakutan, tetapi untuk menyelamatkan nyawanya, dia masih berusaha sekuat tenaga untuk menekan kepanikan di hatinya dan bertindak seperti hamba yang berperilaku baik dan bijaksana. Dengan cara ini, mereka bertiga terus berjalan maju. Pasar di kota Longyang 10 kali lebih besar daripada pasar di kota Yulong. Pasar dipenuhi orang, dan kios-kiosnya menjual berbagai macam barang jenius, harta karun, dan bahan pemurnian. Ye Junlin melihat lebih dekat dan menemukan bahwa barang-barang ini memiliki kualitas yang lebih rendah dari yang dia harapkan. Saya mencari di seluruh pasar, tetapi tidak dapat menemukan bahan yang saya inginkan. Pergi langsung ke kamar dagang Tai, kata Ye Junlin dengan sungguh-sungguh. Murong Kingsway mengangguk dan bergegas menuju lokasi kamar dagang Tai sesuai dengan arah yang ditandai di peta. Sekitar 1 jam kemudian, ketiganya akhirnya sampai di tujuan perjalanan mereka, kamar dagang Tai. Di depan Anda terdapat istana kuno yang megah, yang bisa dikatakan sangat mewah dan megah. Bahkan dindingnya terbuat dari batu bata spiritual berkualitas tinggi, dan beberapa di antaranya didekorasi dengan indah dan bahkan diolah dari biji urat naga. Balok berukir, kolom dicat, paviliun dan paviliun sangat indah. Mengesampingkan yang lainnya, biji yang digunakan di bangunan luar saja akan menghabiskan beberapa urat naga berukuran sedang. Pintu masuk utama kamar dagang Tai bahkan lebih megah. Saya tidak tahu terbuat dari biji logam jenis apa, tetapi ada aura energi ungu samar yang mengalir melaluinya. Ada sebuah plakat emas tergantung tepat di atas gerbang, dengan 4 karakter besar ditulis dalam aksara biasa, kamar dagang Tai. Kamar dagang yang mengesankan, Ye Junlin hanya bisa menghela nafas. Mulut Murong Kingsway bergerak-gerak, dan dia diam-diam berpikir bahwa kekuatan personel di dalamnya juga sangat menakutkan. Kecemasan di hatinya mencapai titik ekstrim, tidak peduli seberapa kuat Ye Junlin, dia hanya bisa bertarung sendirian. Dengan berkumpulnya para master kamar dagang Tai, dan faktor ketidakpastian Gong Sun Yueying, jika dia benar-benar ingin mengambil tindakan, hasilnya tidak dapat diprediksi. Ye Junlin tidak tahu apa yang dipikirkan Murong Kingsway, jadi dia dengan cepat menggunakan kekuatannya untuk mengeksplorasi tingkat kultivasi orang-orang di sekitarnya. Meskipun dia memutuskan untuk datang ke kamar dagang Tai untuk mengambil bahan mentah untuk pemurnian,
Ye Junlin juga ingin mengenal dirinya sendiri dan musuhnya sebanyak mungkin. Ada banyak sekali orang yang masuk dan keluar dari kamar dagang Tai, dan kebanyakan dari mereka berkelompok. Ye Junlin mendeteksi lusinan tim yang datang dan pergi dan menemukan bahwa sebagian besar dari orang-orang ini lebih kuat daripada pemimpin senior inti dari Sekte Ilahi Xingyu. Tapi mereka masih sedikit tertinggal dari Master Istana Api Ilahi Bulan Matahari, dan pada dasarnya mereka adalah yang terbaik di antara sekte tingkat menengah. Yang paling menarik perhatian Ye Junlin adalah fluktuasi aura yang tersembunyi di sekitar kamar dagang Tai. Kelompok orang kuat ini sudah sebanding dengan orang kuat di Istana Api Ilahi Bulan Matahari, dan bahkan sangat sedikit yang lebih kuat. Fondasi kamar dagang Tai sungguh luar biasa. Ye Junlin berkata sambil tersenyum, "Ayo masuk." Dengan perasaan campur aduk antara cemas dan gugup, Murong Kingsway mengikuti Ye Junlin ke kamar dagang Tai. Gongsun Yuying sama sekali tidak gugup, dia sangat ingin Ye Junlin bertarung dengan orang-orang kuat dari kamar dagang Tai. Hanya dengan cara ini kita bisa lebih percaya diri untuk melarikan diri dari Ye Junlin. Setelah memasuki kamar dagang Tai, Ye Junlin menemukan bahwa ruangan itu bahkan lebih megah dan mewah. Bahkan meja, kursi, dan bangku di dalamnya terbuat dari kayu berumur ribuan tahun. Pergi dan hubungi orang-orang dari kamar dagang Tai. Murong Kingsway masuk dengan berani dan segera menemukan orang yang bertanggung jawab atas transaksi kamar dagang Tai. Ye Junlin berdiri di sana menunggu. Setelah beberapa saat, Murong Kingsway dan perantara yang mengenakan jubah dengan pedang tergantung di pinggangnya datang. "Tuan Ye, wanita ini telah memberitahu Anda kebutuhan Anda. Kamar dagang Tai kami memiliki besi tiansing, emas api, dan batu naga. Adapun kamar dagang Tai tulang ilahi, kami juga tahu keberadaannya. Jika Anda berpikir harganya bisa diterima, sekarang kita lakukan saja," kata perantara dengan sangat sopan. "Berapa harganya?" Ye Junlin bertanya dengan tenang. Perantara tersenyum dan berkata, "Besi tiansing membutuhkan 300 kristal spiritual tingkat atas, dan Huojin serta batu naga masing-masing membutuhkan 3000 kristal spiritual tingkat atas. Jika transaksi kami berhasil, kamar dagang Tai akan memberitahu Tuan Ye tentang itu petunjuk tentang keberadaan tulang dewa secara gratis. Bagaimana menurut Anda?" Tentu saja, jika Tuan Ye tidak mampu membeli kristal spiritual tingkat atas dalam jumlah besar, dia dapat menukarnya dengan harta karun jenius yang setara. "Mahal sekali," seru Murong Kingsway. "Suara, kristal spiritual tingkat atas semuanya berasal dari pembuluh darah naga, atau bahkan pembuluh darah spiritual kuno tingkat tinggi yang legendaris. Dan seluruh sekte ilahi Xingyu tidak dapat mengumpulkan 10 keping kristal spiritual pembuluh darah naga. Sebagai kekuatan sekte menengah, sekte ilahi Xingyu hanya memiliki sumber daya Vena suci. Sedangkan untuk sekte ilahi Taixu, hanya karena 7 putra suci memiliki kemampuan khusus untuk mendeteksi pembuluh darah spiritual maka penggunanya memiliki sumber pembuluh darah naga. Namun, 6.300 kristal roh pembuluh darah naga kuai yang ditawarkan oleh kamar dagang Tai tidak lebih dari angka astronomi bagi sekte ilahi Xingyu. "Apakah ini sudah harga terendah?" Ye Junlin bertanya dengan suara yang dalam. Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, "Karena ini pertama kalinya Anda berbisnis dengan kamar dagang Tai, saya telah memberi Anda harga terendah. Ini akan memudahkan kami untuk terus berbisnis di masa depan, bukan?" "Ada apa, Tuan Ye, mungkinkah Anda tidak mampu membayar harga ini?" Pria parubaya itu masih memanggil Ye Junlin sebagai Anda sebelumnya, tetapi sekarang dia tidak lagi penuh perhatian dan baik hati. Bahkan ada sedikit sindiran dalam kata-katanya. "Kamu bahkan tidak mampu membayar untuk kristal spiritual kecil ini, dan kamu masih datang ke kamar dagang Tai untuk membuat kesepakatan dengan wajahmu, kamu benar-benar mempermalukan dirimu sendiri. Kalian bisa keluar dan belok kanan selama 1 jam. Ada kios dan toko di sana, itu lebih sesuai dengan statusmu, bukan? Beraninya kamu menukar material kelas atas seperti emas api dan batu naga jika kamu tidak memiliki cukup kristal spiritual. Dapatkan keluar dari sini, kalian orang-orang yang berpikiran sempit.
Ini hanya menurunkan level kamar dagang Tai. Semua orang yang melakukan bisnis di kamar dagang Tai mengejeknya. Bahkan wajah pedagang yang bertanggung jawab di kamar dagang Tai tadi berubah. Jika Anda tidak memiliki ketulusan untuk berdagang, silakan segera pergi dan jangan mempengaruhi bisnis kamar dagang Tai. Kata pria parubaya itu dengan dingin. Ye Junlin tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia benar-benar memiliki banyak kristal roh pembuluh darah naga. Lebih dari 10 pembuluh darah naga yang sebelumnya ditemukan di alam rahasia menghabiskan banyak kekuatan pembuluh darah naga, tetapi ada banyak kristal pembuluh darah naga. Bahkan dapat dikatakan bahwa jumlah kristal yang dikumpulkan oleh kedua belas urat naga itu sangatlah besar. Namun jaraknya terlalu jauh, dan Ye Junlin tidak berniat kembali ke dunia sekuler untuk mendapatkannya. Kamu sebutkan nama-nama sekte di kota Longyang yang memiliki kristal spiritual pembuluh darah naga. Aku bisa mengambilnya dan menukarnya. Atau kita tidak perlu repot dan ambil saja kamar dagang Tai. Sebuah senyuman bersambung.